Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan beribadah di rumah masing-masing di hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, masih tetap dalam semangat dan sukacita untuk membangun hubungan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini tema bacaan Alkitab dan lagu-lagu yang sudah saya share di grup, kita akan sama-sama beribadah menggunakan seluruh rangkaian tata ibadah yang sudah dibagikan di grup. Untuk itu, mari kita awali ibadah kita malam hari ini. Kita teduhkan hati pikiran kita sejenak berdiam diri. Kita masuk dalam saat teduh. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan PKJ nomor 13. PKJ nomor 13. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. PKJ nomor 13, bait 1 dan bait yang kedua. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur malam hari ini kami kembali diberikan kesempatan. Kami masih diberi kesehatan dari Tuhan untuk kami bersekutu bersama seisi rumah kami dalam ibadah rumah tangga hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Dan bersama dengan kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus, Firman yang hidup, Kepala gereja yang kami layani, sumber kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali siapkan PKJ 219. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari PKJ 219. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. PKJ 219 bait 1 dan bait yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang.
sujud padamu di saat ini. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita minta hikmat, bimbingan, kuasa Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami rindu untuk menikmati makanan bagi rohani kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, kuasai setiap hati kami, pikiran kami, bahkan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Dan Tuhan tolong kami agar kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan, mari bersabdalah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan malam hari ini dalam ibadah rumah tangga di minggu pertama di hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 terambil dari Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Para Rasul pasal 12, kita baca ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 4 sampai ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 4 sampai ayat 12. Saya baca untuk kita semua dan Bapak Ibu silahkan mengikuti dari rumah masing-masing. Kisah Para Rasul 12 ayat 4 sampai ayat 12. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus.
Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini tema yang diberikan bagi kita, yang saya angkat untuk kita renungkan bersama, kau di sana, aku di sini, kita satu dalam doa. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan dalam lagu, ya, lagu percintaan, lagu kisah muda-mudi yang menegaskan tentang tema ini. Kau di sana, aku di sini, tetapi kita tetap satu. Bagaimana caranya kau di sana, aku di sini, tetapi kita tetap satu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata tempat itu tidak lagi menjadi soal, tempat itu tidak lagi menjadi halangan ketika hati yang terpaut, di mana hati yang sudah terpaut, dua hati atau lebih yang sudah terpaut dan saling mengasihi, saling mencintai, lalu kemudian saling mendoakan, maka apapun, jarak berapapun tidak mampu menghalangi dua insan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita baca Kisah Para Rasul 12 ayat 4 sampai ayat 12, kisah tentang Rasul Petrus yang ditangkap oleh Herodes, dan kemudian pada saat itu bertepatan dengan menjelang Paskah, hari raya Paskah, dan supaya menjaga stabilitas keamanan, karena mungkin kalau menangkap seseorang lalu akan ada keributan, akan ada demonstrasi, maka itu akan merusak Paskah, suasana Paskah. Lalu Herodes hanya menangkap Petrus, lalu kemudian memenjarakannya. Direncanakan dia akan mendapat hukuman mati setelah lewat Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes, penjara yang dialami oleh Petrus bukan sekedar penjara biasa, bukan lapisan hanya satu atau dua lapis, tetapi 4 lapis. Di ayatnya yang keempat dikatakan, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus ada dalam tawanan. Dia bukan melakukan tindakan kekerasan, dia bukan melakukan tindakan kriminal, dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak membuat kekacauan, tetapi Petrus ditangkap. Karena apa? Karena memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus Kristus. Ini yang membuat geger orang-orang Yahudi saat itu. Ini yang tidak membuat Herodes terima. Karena apa? Karena nama Yesus sudah melebihi nama-nama orang Yahudi, pemuka-pemuka agama pada saat itu. Mereka merasa tersaingi, maka cara satu-satunya untuk menghentikan supaya nama Yesus itu di-stop, nama Yesus itu dihentikan, tidak lagi berkembang kemana-mana. Pengajaran atas nama Yesus, penyembuhan atas nama Yesus, mujizat atas nama Yesus, cara satu-satunya adalah tangkap Petrus, penjarakan Petrus. Itu menurut pemahaman Herodes. Menurut pemahaman Herodes, Petrus ditangkap, dipenjarakan, maka Injil selesai. Tapi ternyata apa yang dipikirkan oleh Herodes ternyata keliru, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, Petrus bisa dipenjara secara fisik, tetapi Injil tidak pernah bisa dipenjara oleh siapapun. Petrus boleh terkurung di dalam penjagaan yang berlapis-lapis, tetapi Injil, kebenaran firman Tuhan, nama Yesus tidak pernah bisa terkurung, terpenjara oleh apapun. Untuk itu, salah satu bukti nyata yang Tuhan wujudkan, Tuhan nyatakan
baik bagi Petrus sendiri, baik bagi Herodes, baik bagi para pengawal, baik bagi saudara dan saya hari ini dan di sini. Tuhan mengutus malaikatnya satu malam sebelum Herodes menjatuhkan hukuman kepada Petrus. Sebelum Herodes bertindak lebih jauh, Allah bertindak. Dan tindakan Allah melebihi otoritas Herodes. Otoritas Allah tidak terbatas oleh sel-sel penjara. Dan itu dinyatakan kepada Petrus. Allah mengutus seorang malaikat pada satu malam, lalu membangunkan Petrus yang sementara tertidur. Lalu menyuruh Petrus untuk bersiap-siap, bergegaslah engkau, bangunlah engkau, bergegas, pakailah kasutmu, ikatlah pinggangmu, pakailah jubahmu, pakailah semua perlengkapanmu, dan segeralah pergi dari tempat ini. Artinya Tuhan mau katakan kepada Petrus, tempatmu bukan di sini. Tempatmu bukan di dalam penjara ini, tempatmu bukan di dalam kurungan ini, tapi tempatmu adalah di luar sana, yang mana Tuhan sudah utus Petrus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, dan Petrus siap untuk mengabarkan nama Kristus, mengabarkan Injil, kabar baik, pembebasan bagi setiap orang. Petrus awalnya merasa bahwa ini adalah mimpi. Tapi ketika dia sudah ada di luar penjara dan dia di jalan menuju ke kota, malaikat meninggalkan dia, maka sadarlah Petrus bahwa ternyata ini bukan mimpi. Ini kenyataan, this is real. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Petrus, dia pergi ke rumah ibu Yohanes atau yang disebut Markus. Di sana orang banyak, murid-murid Yesus sedang berdoa. Mereka berdoa. Saya percaya salah satu pokok doa yang mereka doakan adalah Petrus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada di ayat 5 bagian B. Ayat 5 saya baca untuk kita semua. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi Petrus ada di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Perhatikan, Petrus ada di dalam kurungan, Petrus ada dalam penjagaan yang begitu ketat, berlapis-lapis, tetapi jemaat ada di luar penjara. Mereka mendoakan Petrus. Hasilnya apa? Hasilnya Tuhan mendengar doa jemaat. Tuhan mendengar doa orang benar. Dan Tuhan tidak membiarkan Injilnya terkurung oleh penjara, oleh terali besi. Hasil doa dari jemaat. Walaupun mereka ada di luar penjara, Petrus di dalam penjara, tapi mereka tetap dipersatukan di dalam doa. Berita firman Tuhan malam hari ini. Mari jemaat, jangan bosan-bosannya kita untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk kita berdoa. Ada ungkapan bilang, doa adalah napas hidup orang percaya. Selama kita masih bernapas, mari kita berdoa. Selama Tuhan masih percayakan kehidupan bagi saudara dan saya, mari kita berdoa. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus katakan, mintalah maka akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka engkau akan mendapat. Berarti selama masih ada kesempatan, kita belum mati, kita belum terbujur kaku. Kalau orang mati, dia tidak bisa lagi berdoa. Tapi kita yang masih hidup, kita masih menikmati berkat Tuhan, kita masih terus menikmati napas kehidupan ini. Mari kita terus berdoa. Karena doa yang sungguh-sungguh didoakan, Tuhan dengar dan mujizat terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Doa yang bila dengan yakin didoakan, Yakobus katakan sangat besar kuasanya. Siapa yang mampu membebaskan Petrus dari tangan Herodes, otoritas yang begitu kuat secara manusia?
Siapa yang mampu membebaskan Petrus dengan penjara yang berlapis-lapis? Tidak ada yang bisa membebaskan. Hanya satu, Yesus. Dan itu dengan kuasa doa. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa. Ada kalanya jemaat membeda-bedakan doa-doa orang-orang itu. Orang-orang tertentu saja yang didengar oleh Tuhan. Pendeta lah yang berdoa. Kenapa? Karena kalau pendeta itu kayaknya lebih afdol begitu. Kalau kami kan bagaimana ya? Kayaknya hanya mampir di loteng gitu ya. Hanya mampir di pintu. Tidak sampai keluar, tidak sampai ke Tuhan gitu. Tapi saudara dikasih Tuhan, di bagian firman Tuhan mana Tuhan mengajarkan seperti itu? Tidak ada bagian firman Tuhan yang mengajarkan seperti itu. Petrus, dia ada dalam penjara, tapi jemaat biasa, jemaat yang bukan siapa-siapa, jemaat yang bukan pendeta, jemaat yang bukan berjabatan gerejawi, jemaat yang bukan orang yang biasa berkhotbah, orang yang pandai bicara. Mungkin mereka berdoa dengan doa seadanya, Tuhan tolong Petrus, Tuhan bebaskan Petrus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi Petrus, Tuhan jangan biarkan namamu terhenti disebarkan, Tuhan jangan biarkan Herodes memperlakukan seenaknya Petrus. Mungkin doa-doa dengan kalimat-kalimat yang sederhana yang diutarakan oleh jemaat, tetapi kuasanya begitu besar, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, doa tidak dihitung dari kata-kata yang dihias dengan indah-indah. Doa tidak dihitung dengan kata-kata yang berpanjang lebar. Tapi doa dengan yakin, dengan sungguh-sungguh kita berdoa. Saya percaya, walaupun Bapak Ibu di rumah masing-masing, saya di rumah saya, kita masih beribadah seperti dengan online seperti ini. Tapi saya percaya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mujizat itu pasti akan terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan iman yang kuat, kita percaya Tuhan dengar, Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Saya percaya saya, Pendeta Rismas, bisa tetap sehat sampai hari ini, sampai detik ini. Saya percaya ada begitu banyak doa dari jemaat Tuhan GKO Bekasi 1. Ada begitu banyak doa orang percaya yang diberikan bagi saya, yang menopang saya, sehingga kaki saya begitu kuat untuk melangkah, sehingga kehidupan saya begitu kuat sampai saat ini masih bisa memberitakan firman bagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Sedih juga ketika biasanya kita berkhotbah ya, kita beribadah di gedung gereja, tapi sudah 3 bulan ini kita masih terus beribadah ya. Saya berbicara sendiri depan kamera, Bapak Ibu beribadah melihat ke kamera laptop atau televisi atau apapun. Sedih, sangat sedih. Bapak Ibu di sana, saya di sini, tapi kita tetap satu di dalam doa. Kita nantikan saat ini majelis sedang mempersiapkan. Kalau kita sudah siap, sungguh-sungguh siap untuk beribadah di gereja kembali, akan diwartakan, akan diberitahukan kepada semua jemaat. Tetapi itu pun perlahan-lahan. Itu pun pasti akan ada pembatasan-pembatasan jumlah jemaat. Tidak langsung semua jemaat. Karena kita harus membuat batasan-batasan, membuat jarak-jarak 1 meter atau 1,5 meter. Begitulah kondisinya. Tapi kita percaya di dalam doa kita tetap dipersatukan oleh Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan bosan-bosan kita berdoa. Apalagi ketika saat ini kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Di saat itulah doa-doa kita terasa begitu menyentuh. Bahkan ada orang yang berdoa sampai menangis. Bahkan ada orang yang tidak lagi sanggup berkata-kata dengan mulutnya. Karena apa? Karena air matanya sudah mengalir begitu deras. Mari saudara, kita terus berdoa. Karena doa
adalah napas hidup orang percaya. Bapak Ibu di rumah, saya di sini, kita masing-masing di tempat kita masing-masing, tapi di dalam doa kita dipersatukan oleh Tuhan. Mujizat terjadi karena kita sungguh-sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh imani apa yang kita doakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara jemaat. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan Kidung Jemaat 453. Kidung Jemaat 453. Ya, 453 kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Nyanyikan bait yang kedua. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Baik, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, siapalah yang bisa kita andalkan? Teman, sahabat, saudara, manusia tidak bisa kita andalkan. Karena ketika kita andalkan manusia, banyak kekecewaan dalam hati kita. Kita tetap andalkan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita andalkan Tuhan Yesus dalam doa-doa kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah pemilik penguasa kehidupan kami, Allah sumber pengharapan kami, Allah yang mendengar setiap doa-doa kami, Allah yang tahu memberikan yang terbaik bagi setiap kami jemaat-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau datang menyapa kami jemaat-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali, sekalipun kami terpisah jarak yang jauh, kami terpisah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tetapi di dalam doa kami dipersatukan. Terbukti ketika Petrus di dalam penjara, dia dipenjarakan oleh Herodes, jemaat mendoakan Petrus, dan hasilnya Tuhan mengutus malaikat-Mu untuk mengadakan mujizat bagi Petrus, membebaskan Petrus dari ikatan, dari penjara itu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Bapa, sekalipun kami di rumah kami masing-masing, kami saling mendoakan, kami tidak jenuh-jenuh berdoa, kami terus berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan Yesus.
sebagai pemilik kehidupan kami. Di saat-saat itulah kami dikuatkan oleh Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan, Jemaat GKO Bekasi 1. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani jemaat-Mu. Gembala sidang, para penatua, diaken, pengurus komisi, Tuhan berkati kami semua dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, kuasa-Mu menjamah mereka, memulihkan mereka. Kami percaya di dalam nama Yesus, dari tempat kami masing-masing kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu bersama dengan seisi rumah mereka. Mereka berseru memanggil nama Tuhan untuk kesembuhan tubuh jasmani mereka. Mari Bapa, Engkau dengar seruan doa dari jemaat Tuhan dan Engkau jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap orang tua yang terus berdoa untuk putra-putri mereka yang saat ini masih menjalani masa penilaian akhir tahun bagi putra-putri mereka. Mari Tuhan, Engkau memberikan hasil yang terbaik. Engkau berikan kepintaran, roh hikmat bagi anak-anak Tuhan, sehingga mereka terus diberkati oleh Tuhan. Dan hasil yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Juga orang tua yang berdoa untuk melanjutkan pendidikan putra-putri mereka di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan, mari juga cukupkan dengan segala usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Mereka yang saat ini berjuang bergumul dengan usaha mereka, usaha catering, usaha masakan, makanan, Tuhan berkati. Usaha jual-jual barang perabotan rumah tangga, Tuhan berkati. Bapa, kami berdoa untuk usaha laundry jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan berkati segala macam upaya daya jemaat Tuhan untuk mereka survive, untuk mereka bangkit di zaman-zaman yang sulit ini, di saat-saat virus corona yang sedang mewabah, yang terus meningkat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau berkati kehidupan gereja-Mu sehingga kami tetap bertahan dan kami menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan berkati pemimpin bangsa ini. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para menteri. Kami berdoa untuk pemimpin kota Bekasi ataupun kota di mana kami tinggal. Kami melayani Tuhan, kami beribadah di dalamnya. Tuhan berkati pemimpin yang ada. Tuhan pimpin mereka dengan hikmat-Mu, dengan roh-Mu, sehingga mereka dalam memutuskan segala sesuatu, mereka terus dipelihara oleh kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan gereja-gereja Tuhan di Indonesia ataupun di dunia untuk menghadapi new normal atau kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mari Bapa, Engkau berkati setiap persiapan kami sebagai gereja. Ya, kami sungguh-sungguh siap untuk menghadapi cara-cara hidup, cara ataupun perilaku-perilaku yang baru, yang mungkin tidak biasa, tapi kami mencoba untuk melakukannya agar kami mampu bertahan, kami mampu berkemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kami ya Tuhan. Ini seruan doa kami, ini ungkapan syukur kami. Di atas semuanya ini, hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang padamu Bapa, berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan syukur yang kita siapkan untuk kita bawa kepada Tuhan. Kita bisa siapkan di amplop, lalu kita datang ke gereja, serahkan ke gereja. Di dalam kantor gereja ada kotak kaca, Bapak Ibu bisa serahkan di situ, atau bisa juga transfer melalui nomor rekening gereja yang sudah di-share, atau juga Bapak Ibu bisa melalui majelis wilayah masing-masing. Majelis wilayah akan menjemput persembahan di rumah Bapak Ibu jemaat.
sebagai dasar kebenaran firman Tuhan yang mendasari persembahan kita malam hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara jemaat. Tanda persembahan diberikan, kita bernyanyi dari NKB 199 NKB, kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Menyanyikan baitnya yang ketiga. Laku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegak? Patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa, dalam nama Yesus, sumber berkat, sumber kehidupan. Kami bersyukur Tuhan karena malam ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik, sedikit dari apa yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa berkenan memberkati persembahan yang akan kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya bagi gerejamu GKO Jemaat Bekasi 1. Berkati akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus sumber berkat kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 407. Kidung Jemaat 407 kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bait yang kedua kita nyanyikan. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami
Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Firman Tuhan telah kita dengar. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi di dalam doa kita dipersatukan. Jangan jenuh-jenuh untuk berdoa, saling mendoakan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, semangat dan sukacita untuk menjalani hidup. Tetap kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin.